Bikin gempar Timur Tengah, Presiden Lebanon konfirmasi kemenangan Hizbullah atas rezim Zionis. Presiden Lebanon mengkonfirmasi kemenangan Hizbullah Lebanon atas rezim Zionis dengan menekankan bahwa berkas demarkasi perbatasan Laut Selatan sedang melewati tahap akhir dan akan memungkinkan Lebanon untuk meraih hak penuhnya. Dengan membela kepentingan nasional Lebanon melawan rezim Zionis, Hizbullah Lebanon menyatakan selama masalah garis perbatasan dan bagian masing-masing pihak belum ditentukan, maka rezim Zionis tidak memiliki hak untuk mengeksploitasi ladang gasnya, dan jika tidak, semua tanah dan fasilitas Zionis akan menjadi target Hizbullah. Pembahasan perbatasan laut antara Lebanon dan rezim Zionis menjadi masalah yang telah dibahas dan diperdebatkan berkali-kali di media lokal dan juga internasional dalam 4 tahun terakhir. Ketika negosiasi menjadi lebih serius, Hizbullah Lebanon mengumumkan akan menargetkan fasilitas rezim Zionis, termasuk ladang gas Karis, jika Tel Aviv tidak menghentikan eksplorasi di ladang gas yang disengketakan tersebut. Sebagai tanggapan, pihak rezim Zionis berusaha untuk menunda penugasan dokumen kerjasama tersebut hingga berakhirnya pemilu. Tentu saja tindakan ini digagalkan oleh implementasi janji Said Hassan Nasrallah dan memaksa para pemimpin Zionis mengumumkan rencana yang mereka usulkan di akhir tenggat waktu yang ditentukan oleh Lebanon melalui negosiasi. Presiden Lebanon Michel Aoun dalam pertemuan dengan Komisaris Uni Eropa untuk Kebijakan Pembangunan dan Lingkungan Oliver Varhelyi pada Rabu kemarin menunjukkan bahwa Lebanon dapat mengambil tindakan di semua area zona khusus terletak di Laut Mediterania, mengebor dan mengekstraksi minyak dan juga gasnya dengan mengatakan tindakan ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Lebanon. Aoun sekali lagi menekankan bahwa surat untuk pembentukan pemerintahan baru sedang berlangsung pada bulan Oktober ini dan menyatakan harapan bahwa parlemen akan dapat memilih presiden baru sebelum berakhirnya masa kepresidennya paling lambat pada tanggal 31 Oktober ini. Sementara itu, Presiden Lebanon juga meminta Uni Eropa untuk membantu rencana pemerintah Lebanon memulangkan pengungsi Suriah ke negaranya. Inilah kemenangan Hizbullah atas rezim Zionis dalam mendapatkan ladang gasnya. Timur Tengah gempar, Hizbullah memenangkan sengketa maritim dengan Israel. Zionis terkejut. Lebanon telah memenangkan perselisihannya dengan Israel mengenai perbatasan laut yang disengketakan, kata Kepala Dewan Politik Hizbullah Lebanon Ibrahim Amin Al-Said. Berkat perlawanan dan sikap nasional yang bersatu, kata Al-Said kepada Russia Today, Lebanon telah memenangkan perselisihan tentang perbatasan dan juga sumber daya bawah lautnya tanpa perlu berperang. Namun, Hizbullah tidak akan berhenti di situ. Peperangan bisa saja berlanjut jika Israel berbuat curang. Al-Said menambahkan ada generasi di Lebanon yang tidak hanya mampu menghancurkan kekuatan negara-negara arogan, tetapi juga menggagalkan perang mereka melawan negara mereka. Presiden Lebanon Michel Aoun baru-baru ini menyetujui perjanjian perbatasan maritim yang dimediasi Amerika Serikat dengan Israel, menggambarkannya sebagai pencapaian bersejarah. Kesepakatan itu dilaporkan pada Rabu kemarin, lalu telah disetujui oleh Kabinet Keamanan Israel. Tetapi dijadwalkan untuk ditinjau kembali 2 pekan oleh Knesset atau parlemen sebelum pemungutan suara kabinet terakhir terjadi. Seperti diketahui, Lebanon dan Israel melakukan sebuah persetujuan maritim, namun hal itu tidak membuat Hizbullah senang. Bahkan Hizbullah siap berperang untuk kembali mendapatkan haknya, yaitu untuk Lebanon. Israel dan Lebanon setujui perbatasan maritim tetap dalam status berperang. Lebanon dan Israel mencapai perjanjian bersejarah tentang perbatasan maritim yang mereka sengketakan setelah bertahun-tahun negosiasi dengan mediator Amerika Serikat. Ini adalah pencapaian bersejarah yang akan memperkuat keamanan Israel, menyuntikkan miliaran ke dalam ekonomi Israel dan memastikan stabilitas perbatasan utara kita, kata Perdana Menteri Israel Yair Lapid dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Reuters.
Di Lebanon, Presiden Michel Aoun mengatakan ketentuan proposal final memuaskan. Dia berharap kesepakatan akan diumumkan secara resmi sesegera mungkin. Meski ruang lingkupnya masih terbatas, kesepakatan menandai kompromi signifikan antara tetangga dengan sejarah perang dan permusuhan itu. Kesepakatan ini juga membuka jalan bagi eksplorasi energi lepas pantai dan mencairkan sumber ketegangan. Negosiator Lebanon Elias Boussab mengatakan kepadanya bahwa rancangan terbaru mempertimbangkan semua persyaratan Lebanon. Kami percaya bahwa pihak lain harus merasakan hal yang sama. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menelepon Aoun dan Lapid pada hari Selasa untuk memberikan selamat kepada mereka. Perjanjian ini dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan teritorial di Laut Mediterranean Timur di daerah di mana Lebanon bertujuan untuk mengeksplorasi gas alam. Israel sudah memproduksi gas alam di ladang di dekatnya. Ia menetapkan perbatasan antara perairan Lebanon dan Israel untuk pertama kalinya, juga menetapkan mekanisme bagi kedua negara untuk mendapatkan royalti dari eksplorasi Total Energies dari ladang gas lepas pantai yang mengangkangi batas. Kesepakatan itu tidak menyentuh perbatasan darat bersama mereka di mana Israel dan kelompok bersenjata Lebanon didukung Iran, Hizbullah, berulang kali berselisih dalam beberapa dekade terakhir. Hizbullah mengatakan akan tunduk pada posisi resmi pemerintah Lebanon di kesepakatan maritim, tapi juga mengancam Israel jika kesepakatan itu tidak mengamankan hak Lebanon. Seorang pejabat senior pemerintah Lebanon, seorang pejabat yang dekat dengan Hizbullah, mengatakan kelompok itu telah menyetujui ketentuan kesepakatan, menganggap negosiasi sebagian berakhir. Pada hari Selasa, Kepala Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah mengatakan gerakannya akan mengakui kesepakatan itu begitu ditandatangani secara resmi. Sampai saat ini Nasrallah berkata, kami akan tetap waspada. Israel sudah memproduksi dan mengekspor gas alam, tapi upaya Lebanon telah dilumpuhkan oleh disfungsi politik selama bertahun-tahun. Setelah kesepakatan formal ditandatangani, Total Energies dapat memulai eksplorasi segera di perairan Lebanon. Menteri Energi Penjaga Mikati dan Lebanon Walid Fayed bertemu dengan delegasi Total Energy Senior. Sementara Lebanon, Israel, dan Amerika Serikat telah memuji akhir pembicaraan. Presiden Lebanon, Perdana Menteri, dan Ketua Parlemen diharapkan untuk mengeluarkan persetujuan mereka tanpa mengirimkan rancangan ke parlemen. Lapid yang menghadapi pemilihan 1 November berencana untuk meminta persetujuan untuk kesepakatan dari kabinet keamanannya. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada Reuters bahwa setelah perjanjian itu disahkan oleh parlemen Israel, Washington akan bertukar surat untuk menyelesaikan perjanjian. Sumber Israel yang diberi pengarahan tentang masalah ini mengatakan Israel mengharapkan surat Amerika Serikat yang berkomitmen untuk menegakkan keamanan dan hak ekonomi Israel. Aoun mengatakan kesepakatan tidak akan menandakan kemitraan dengan Israel yang tidak diakui Lebanon. Kami menghindari perang yang pasti di wilayah ini, kata Mikati pekan lalu.